Oke, Ibu buka dulu pertemuan kita hari ini ya anak-anak. Ke pulau seberang jangan lupa berlabuh, pergi ke pasar membawa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelumnya kalau Ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, Ibu coba ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu dong anak-anak. Hebat ya anak-anak Ibu, pagi hari ini sudah semangat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Setuju anak-anak? Sepakat, Bu. Oke, kalau udah sepakat berarti langsung saja ya untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Coba anak-anak tengok sebelah kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Berarti anak-anak Ibu sangat disiplin ya. Nah anak-anak, sikap disiplin itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Karena sikap disiplin itu mengajarkan kita bagaimana cara menghargai orang lain dan melatih kita untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak harus selalu disiplin ya setiap hari. Setuju anak-anak? Sepakat, Bu. Iya, hebat sekali ya anak-anak Ibu ini. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan tentang kesepakatan pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama ya anak-anak. Ada yang masih ingat kesepakatan pembelajaran kita ada berapa ya? Saya, Bu. Kesepakatan pembelajaran kita ada 4, Bu. Iya, betul sekali. Ternyata anak-anak Ibu masih ingat ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apakah kesepakatan pembelajaran kita sudah dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak Ibu? Oke, Ibu bacakan ya, kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak harus masuk kelas tepat waktu. Nah, anak-anak sudah melaksanakan kesepakatan pembelajaran yang pertama ini dengan baik ya. Karena sebelum Ibu masuk kelas tadi, anak-anak sudah duduk rapi di dalam kelas. Yang kedua adalah berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Nah anak-anak, tadi kita sebelum mulai pembelajaran sudah berdoa bersama-sama ya. Berarti kita sudah melaksanakan kesepakatan yang kedua ini dengan baik. Dan nanti sebelum kita mengakhiri pembelajaran juga harus diakhiri dengan berdoa. Yang ketiga, anak-anak tidak boleh makan dan minum selama proses pembelajaran. Nah anak-anak, kenapa sih tidak boleh makan dan minum selama proses pembelajaran? Alasannya karena dengan anak-anak makan dan minum selama proses pembelajaran akan mengganggu fokus teman-teman yang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita juga belajar bagaimana cara menghargai orang lain yang sedang berbicara di depan kita. Dan yang keempat, anak-anak harus aktif bertanya dan menjawab pertanyaan baik yang disampaikan oleh ibu dan teman-teman yang lain ya. Karena itu nanti akan menjadi poin penilaian buat Ibu. Nah, gimana? Anak-anak Ibu sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap, coba tengok sebelah kanan, kiri, dan bawah kalian. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Bersih, Bu. Alhamdulillah, berarti ruang kelas kita sudah bersih ya. Nah, kalau ruang kelas kita sudah bersih, berarti anak-anak akan nyaman dan fokus mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Jadi, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan ya. Karena seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari apa anak-anak? Iman, Bu. Iya, betul sekali. Anak-anak Ibu memang sangat pintar ya.
Oke, sekarang anak-anak coba keluarkan alat tulis dan alat belajar kalian ya. Sudah, Bu. Nah, untuk menambah semangat kalian hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung. Sudah tahu lagunya kan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti harus semangat ya nyanyinya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tajamu jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, anak-anak gimana? Semakin semangat dong pastinya. Iya dong, Bu. Iya dong, anak-anak ibu harus selalu semangat. Betul atau betul? Betul, Bu. Nah, anak-anak, berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Saya masih ingat, Bu, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ungkapan ajakan, Bu. Iya, betul sekali ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat atau ungkapan ajakan. Nah, anak-anak ada yang bisa menemukan kalimat ajakan yang terdapat pada lagu Menanam Jagung? Saya, Bu, kalimat ajakan yang terdapat pada lagu Menanam Jagung terdapat pada lirik yang pertama, yaitu Ayo kawan kita bersama, Bu. Iya, betul sekali. Anak-anak ibu memang sangat pintar dan hebat ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar materi yang tidak jauh dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi yang terdapat pada tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami kalimat pemberitahuan. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan dan menuliskan kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami pengertian aturan. Dan yang keempat, anak-anak dapat menuliskan dan menyebutkan aturan di lingkungan rumah. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini akan banyak melakukan kegiatan belajar kelompok ya. Untuk kelompoknya sama seperti yang kemarin ya, Bu? Iya, untuk kelompoknya disamakan seperti kemarin aja ya anak-anak. Jadi, kelompok pertama diketuai oleh Mas Budiman dan kelompok kedua diketuai oleh Mbak Rizka ya anak-anak. Iya, betul, Bu. Iya, terima kasih ya anak-anak sudah mengingatkan ibu. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita akan sering mendengarkan atau mengucapkan kalimat pemberitahuan. Anak-anak ada yang tahu apa itu kalimat pemberitahuan? Saya tahu, Bu. Kalimat pemberitahuan itu kalimat yang berisi informasi, Bu. Iya, betul sekali ya Mas Budiman. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisikan suatu informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Rizka mau bertanya, Bu. Bagaimana ya, Bu, cara membuat kalimat pemberitahuan? Oke, kalau gitu langsung saja Ibu jelaskan ya. Jadi, sebelum kita membuat kalimat pemberitahuan, kita harus tahu dulu nih tentang ciri-ciri kalimat pemberitahuan. Anak-anak ada yang tahu ciri-ciri kalimat pemberitahuan? Belum tahu, Bu. Oke, kalau gitu kita bahas bersama-sama ya. Ciri-ciri kalimat pemberitahuan. Yang pertama, awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, berisikan informasi tentang suatu hal. Yang keempat, disertai dengan fakta.
Dan yang kelima, apabila dibacakan secara lisan, maka intonasinya datar. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat kalimat pemberitahuan, yaitu di akhir kalimat harus diberi tanda apa, anak-anak? Tanda titik, Bu. Iya, betul sekali. Harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, setelah ini Ibu akan mengajak kalian bermain peran ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai teks percakapan antara Edo dan Udin. Jadi untuk pemerannya nanti, Ibu minta tolong untuk setiap kelompok memilih salah satu anak laki-laki untuk bermain peran bersama Ibu ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, untuk perwakilan dari kelompok 1 siapa ya? Saya, Bu, Budiman. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 siapa ya? Adit, Bu. Oke, gimana untuk Adi dan Budiman sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu izin untuk membacakan prolognya ya anak-anak. Setelah itu, untuk Adi dan Budiman langsung saja untuk memerankan Edo dan Udin ya. Baik, Bu. Oke, pada sore hari hujan turun disertai angin. Pohon pun berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah, daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku juga sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu ya. Iya, Edo. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Adi dan Budiman. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks percakapan yang sudah diperankan oleh Adi dan Budiman ya. Setelah itu, nanti salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dan untuk kelompok yang lain, silakan nanti menanggapi hasil diskusi dari kelompok presentator. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau gitu Ibu beri waktu kalian 5 menit dari sekarang. Oke, sudah cukup ya anak-anak. Sekarang kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Kelompok Budiman mau maju, Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 bersama Siti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan 6 kalimat pemberitahuan dari teks percakapan tadi. Yang pertama, aku baru saja menangkap ayam. Yang kedua, hujan sangat deras. Yang ketiga, ayamku lepas dari kandang. Yang keempat, bulu ayam berserakan di mana-mana. Yang kelima, Edo, pohon di dekat rumahku patah. Yang keenam, orang-orang sedang bekerja bakti. Gimana kelompok 2? Apakah setuju dengan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami juga menemukan 6 kalimat pemberitahuan yang sama dari teks percakapan tadi. Iya, pintar sekali ya anak-anak Ibu ini. Jadi benar ya anak-anak, dari teks percakapan tadi memang benar ada 6 kalimat pemberitahuan. Dan yang anak-anak sebutkan tadi betul sekali. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sama-sama, Bu. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Jadi ketika Edo bekerja bakti di dekat rumah Udin, Edo melihat papan yang bertuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian Edo bertanya kepada Udin, "Udin, tulisan di papan itu apa ya?" Kemudian Udin menjawab, "Itu aturan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita, Edo." Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu aturan?
Saya, Bu, aturan itu adalah suatu hal yang harus dipatuhi, Bu. Iya, betul sekali ya Mas Budiman. Namun untuk lebih lengkapnya, aturan adalah perbuatan yang harus ditaati atau dikerjakan. Aturan ini bersifat mengikat pada setiap pribadi manusia. Nah, anak-anak dalam hidup bermasyarakat perlu adanya suatu aturan. Anak-anak ada yang tahu peraturan apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumah kita? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang Ibu ada sebuah lagu yang berjudul Ayo Patuhi Aturan. Anak-anak yang tahu lagunya boleh kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian diri kita dan seluruh masyarakat. Buang sampah di tempatnya, tidak ngebut berkendara. Bila ada salah paham, lebih baik bermaafan. Hormat pada orang tua, satu saat berbicara. Selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam perbedaan. Oke, ternyata anak-anak Ibu masih semangat ya. Masih dong, Bu. Nah, anak-anak ada yang tahu ternyata dari lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, di liriknya disebutkan ada beberapa peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita loh. Kira-kira kelompok berapa ya yang bisa menyebutkan peraturan yang terdapat pada lirik lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi? Saya, Bu, kelompok 2. Iya, silahkan Mbak Rizka. Dalam lirik lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi, kelompok kami menemukan 4 peraturan, Bu. Yang pertama, buang sampah di tempatnya. Yang kedua, tidak ngebut berkendara. Yang ketiga, bila ada salah paham lebih baik bermaafan. Dan yang keempat, hormat pada orang tua, Bu. Gimana kelompok 1 setuju dengan pendapat kelompok 2? Setuju, Bu, namun dari kelompok kami ada 2 tambahan lagi, yaitu santun saat berbicara dan selalu jaga kelakuan, Bu. Iya, betul sekali ya anak-anak. Wah, anak-anak Ibu pintar semua ya. Ibu bangga sama kalian. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan contoh-contoh aturan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah cukup paham. Oke, kalau tidak ada, gimana anak-anak? Senang hari ini belajar bersama Ibu? Senang sekali, Bu. Alhamdulillah, tetap dipertahankan keaktifannya ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Nah, anak-anak masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ingat, Bu, tadi kita belajar tentang kalimat pemberitahuan, menemukan kalimat pemberitahuan pada teks percakapan antara Edo dan Udin, pengertian aturan, dan menemukan aturan yang terdapat pada lagu Ayo Patuhi Aturan. Iya, betul sekali ya anak hebat. Oke anak-anak, untuk tugas rumahnya, coba kalian tuliskan aturan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian ya. Tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Paham anak-anak? Paham, Bu? Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi di pembelajaran 4 ya anak-anak. Ibu harap kalian semua belajar sebelum kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Baik, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf atas kekurangannya ya. Demikian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.